siang orang-orang muda. Kembali lagi bersama aku Anya yang pastinya akan menemani kalian dalam waktu mungkin sekitar 45 menit ke depan. Yang pastinya topik yang akan kita bahas pada malam hari ini topik yang sangat familiar. Ini kru kita lagi batuk tapi gak apa-apa. Familiar banget dan sering terjadi, bahkan udah jadi kebiasaan yang lazim lah dilakukan oleh banyak anak muda, apalagi anak muda Kristen sekarang. Nah, kira-kira apa ya? Ini ada istilah kerennya nih. Itu namanya prokrastinasi. Apa sih itu prokrastinasi? Ya pastinya ada mungkin yang tahu, Sobat Boom ada yang tahu. Tapi ada juga yang justru asing, bahkan sampai apa gitu baru denger gitu kan. Nah, oleh sebab itu udah kayak bikin makalah. Nah, sekarang aku gak sendiri ngomongnya. Gak mungkin kan ngomong sendiri. Aku ditemenin oleh wanita muda yang sangat bisa dibilang entah ya cukup jauh dari pembahasan hari ini, karena saya rasa dia adalah wanita yang kompeten, intelijensi, polisi. Dan juga ada sosok laki-laki, sosok ya, hitam. laki-laki yang ya sebenarnya bukan. Dia sering ada di Boom, tapi di balik layar. Yes. Kita persilakan dulu ya beliau-beliau ini untuk memperkenalkan diri. Silakan buat kalian. Oke. Perkenalkan, nama saya, nama lengkap atau? Ya bebas panggilan aja biar gampang. Nama panggilan Nicholas Simanjuntak. Asal saya itu dari Sumatera Utara, yang tentunya tanpa nggak perlu saya sebut nama kampung saya karena nggak ada yang tahu. Nanti pada datang. Nggak masuk peta. Jadi saya juga bingung kenapa saya nyampe sini gitu. Oh iya. Bingung. Nyasar kayaknya. Mungkin itulah panggilan Tuhan. Ngeri. Okay. Ya, kesibukan sekarang itu seperti teman-teman di tempat kita ini. Nanya ya? Iya. Itu adalah kuliah di STTE. Oke. Jadi sekarang ya sibuk kuliah aja atau ada yang lain nih? Ya. Sibuk ya pelayanan lah. Oke, kira sibuk pelayanan di belakang layar. Oh, pelayanan di belakang layar. Oke. Nux. Next ya. Oke, Bukan halo. ya. Namaku Dita, pasti kalian udah kenal lah kan. Ya. Oh iya bener, aku baru ingat ternyata salah satu narasumber kita ini adalah alumni atau pensiunan dari Boom. Pelayanan Yaitulah, Boom. Yes, pelayanan Ya. Boom. Akhirnya hari ini kalian bisa melihat mukaku kembali. Jadi akhirnya walaupun udah bosan gitu. ya, walaupun kalian sepertinya muak, tapi gimana lah, disuruh. Tolong dong. Oh ya, maaf ya. Oke, itulah tadi perkenalan singkat dari narasumber kita pada malam hari ini yang tentunya akan menemani saya, gue, Awak untuk membahas tentang apa sih itu prokrastinasi. Nah, ya pastinya kalian udah penasaran lah ya kan apa istilah baru ini. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama kalian. Kira-kira familiar nggak sih sama istilah ini prokrastinasi gitu? Enggak sih, baru denger. Baru denger banget nih. Iya, kata Baru lain tadi gitu. sore. Ya, betul. Oh ya, gara-gara Semenjak tadi dikasih tahu kan. di briefingnya tadi ya. Iya. Baru tahu berarti Ya, ya? baru tahu. Oh, ternyata ini istilah kerennya. Oh gitu. Selama ini Baru dengar banget. Baru dengar. Bukan baru dengar, baru baca tadi. Bukan baru baca. Sebelumnya udah baca berarti? Belum. Oh belum. Berarti nggak tahu kan sebenarnya? Nggak tahu, bukan dengar tapi baca. Iya. Beda dengar sama baca kan. Ya kita depan aja lah ya. Hah? What? Oke, karena baru familiar. Oke, Nux dong jangan sibuk foto-foto aja. Iya. Oke. Nah, aku mau kasih tahu nih sama kalian. Sebenarnya prokrastinasi itu tuh ya benar istilah kerennya doang, tapi sebenarnya sederhananya itu kebiasaan kita suka menunda-nunda pekerjaan atau tugas-tugas yang kita punya. Nah, dengan banyaknya alasan sampai seharusnya kita lakuin pada saat waktu itu, tapi karena terlalu banyak
cengkoneknya lah kalau kata orang kan. Jadi nggak dikerjakan, nggak digawein gitu. Nah itu apa itu prokrastinasi ya. Jadi kalian udah tahu lah ya. Maksudnya kalau prokrastinasi itu ya menunda-nunda gitu. Pemalas aja. Iya ya. pemalas. Oke. Sekarang aku mau nanya nih. Q&A. Yes, gile. Question and answer. Kalian sering nggak nunda-nunda pekerjaan? Niko dulu lah. Aku dulu. Iya, Ya sering kalau nggak? dibilang nunda-nunda pekerjaan, apalagi kita yang kesibukannya kuliah, tentunya kan kita sering nunda-nunda pekerjaan, bahkan tugas secara khususnya. Ya. Tugas kuliah. Generalisasi nih kita soalnya. Iya kok. Oh ya udah saya Iya. saya sering nunda-nunda tugas. Sama Ya, pekerjaan ya. pekerjaan ya. Karena Emang kok kesibukannya. apa pekerjaan? Ya biasalah kan kita di sini ada kadang untuk bantu-bantu orang lain untuk kerja. Misal contoh. Contoh Bikin itu rumah. ya jadi kuli Oh, bangunan. ini kebiasaan Boom jadi nge-host ya. Maaf ya. Lupa. Oke, jadi karena sibuk kuliah tadi, jadi alasannya lah itu ya, sibuk Ya, kuliah alasannya jadi kan karena kita sibuk kuliah jadi udahlah karena kita butuh istirahat juga biar nggak ngantuk kuliah jadi kita apa namanya nunda nanti aja lah tugas Ya, itu. gitu. Oke. Kalau Dita sendiri gimana? Tugas kuliah sih. Nunda itu karena ini. Pertama, karena yang kita kerjain itu bukan cuma tugas aja. Ya. Bukan cuma mikirin kuliah aja tapi banyak dipikirin. Banyak pekerjaan Pelayanan. ya. Benar-benar. Belum lagi kayak misalkan dosen minta tolong ini. Terus apalagi kan kalau aku sendiri aku pribadi itu kan orangnya perfeksionis kan. Jadi semuanya itu harus beres dan maksimal gitu. Jadi apa ya, kadang-kadang juga stres sendiri gitu kan karena susah ngatur waktu. Terus karena aku berpikirnya semua hal yang aku kerjain itu harus sempurna. Iya. Apa ya, kayak ketar-ketir sendiri gitu. Tapi justru malah nunda ya. Perfeksionis tapi nunda. Iya itu, kadang kayak karena pengennya fokusnya di hal ini juga Harus bagus. Jadi yang lainnya tuh yang lainnya ditunda dulu gitu. ditunda dulu. Oh. Ini dulu, fokus ini dulu, abis itu nanti Nanti satu-satu baru- gitu. Nggak oh. bisa barengan gitu. Susah. Oke. Nah, tadi alasan kalian karena kuliah, pekerjaan yang banyak, terus sama yang diurusin bukan cuma tugas kuliah doang, nggak cuma satu pekerjaan doang. Itu kenapa alasannya itu? Padahal kan mungkin beberapa orang ada yang bisa gitu dengan banyaknya pekerjaan dan banyaknya tugas mereka bisa memanage semua tugas-tugas mereka dengan baik. Terus kenapa kalian menjadikan alasan kalau itu menjadi sebuah alasan gitu? Capek kayak. Capek ya? Capek. Ya. Capek. Ah, Capek, pokoknya ngantuk karena iya kan kalau kita mau kerjakan contoh kalau kita udah dipanggil kerja terus mau kerjakan selesai itu mau kerjakan tugas ini kan udah capek kan. Jadi rasa udahlah istirahat aja, besok masih ada waktu karena kita berpikir masih ada waktu-waktu Oh, gitu. masih berpikir ada waktu. Iya. Oke, ini siapa yang mencet ya? Yang mencet slide-nya siapa ya? Oke, jadi itulah ya alasan kalian ya. Jadi entah karena banyaknya tugas, tanggung jawab, pekerjaan kalian yang bukan cuma kuliah doang, sampai akhirnya ya jadi capek sendiri gitu kan. Akhirnya itulah yang membuat kalian harus menunda tugas-tugas kalian yang seharusnya bisa kalian kerjain pada saat itu. Oke, aku menanya hari ini aja deh, dari pagi sampai malam ini nih, sampai detik ini nih, kita live Boom nih. Nah, itu ada nggak sih yang kalian tunda dari pagi, nggak usah yang dari kemarin-kemarin, dari pagi aja sampai malam ini, ada nggak sih tugas kalian atau tanggung jawab kalian yang kalian tunda? Yang sebenarnya tuh kalian bisa kerjain hari ini, cuman ada aja entah buka yang lain lah, atau kerjain yang lain lah, ngelakuin yang lain lah. Atau justru yang kayak Niko tadi tidur? ada Ada. Apa tuh? liput baju. Oh, seharusnya bisa dilakuin. Iya, padahal kan tadi kan misalkan kan kita latihan nari kan. Oke. Latihan nari tadi. Padahal suaranya itu bisa naik. Iya, Tapi malah main-main.
Ya justru kayak buang waktu ya kan. Nontonin orang-orang gak jelas. Ketawa ketiwi, hahihi. Padahal bisa naik bentar, terus Lipat lipat baju, baju. abis itu turun lagi lanjut. Tapi ini malah ya. Ya. Akhirnya jadi numpuk lah bajunya. Hmm, Oke, kalau Niko sendiri cuma itu aja nih dari pagi sampai malam. ya. Hari ini Terus tadi kalau misalnya jadi kalau dari aku masih mikir mau apa yang kutunda pekerjaan hari ini. Oke. Oke, intermezzo. Oke, ada nggak yang ditunda Oke. dari pagi sampai malam ini? Dari pagi sampai malam ini Malam pulang pagi ada nggak? kayaknya ada gak sih ya? Aku lupa. Gile. Satu hari nggak nunda pekerjaan Kayaknya tuh kayak- banyak gitu. Oh, kirain. Gak tahu mau jemput yang mana gitu. Oh, kirain. Kirain Jadi bingung. kita udah positive thinking lagi kan, kirain nggak ada gitu. Nunda pekerjaan tugas. Dari pagi. Kayaknya banyak cuma Apalagi Salah satu lah, Salah salah satu satu. aja ya. ah. rencana tadi pagi tuh saya Ya nggak apa-apa. tadi tuh pagi mau naik makan tuh kan. Ah. Tapi karena ya tadi kesibukan lebih baik tidur daripada makan itu jadi bisa ditunda makan lebih baik tidur daripada makan. Oh, Jadi aku nunda tunda makan. makan. Padahal Ya. kan kalau nggak makan juga diskorsing kan. Kalau di sini konteksnya ya teman-teman. Kalau di sini di skorsing. Iya. Diskorsing. Ya. Di sini. Tapi kan karena ada makanan di kamar kan. Jadi Oh. aku biasalah ada berkat kan, ada makanan. Jadi niatku itu sebelum naik olahraga tadi Mau makan pagi mau dulu. makan pagi dulu. Tapi Tapi, udahlah tidur ya, aja gitu. Tidur aja. Ujung-ujungnya adik kamarku yang habiskan makanannya. Oh. Jadi Tapi ada makanan di kamar. ada. Tapi makan kan. Makan. Tetap makan abis setelah itu aku makanan yang lain yang selain yang Iya. udah dimakan adikku. Iya, makanan. Oke. Oke, berarti tadi nunda lipat baju. Berarti sepanjang satunya cuma lipat baju doang. Iya sih. Soalnya tadi kan kalau Saya Niko rasa banyak, cuman banyak. salah satunya ya itu makan gitu kan. Itu sih. Itu ya. Oke. Aduh. Oke, next lagi. Apa tuh? Kok kau cuma nanya kami aja? Kau sendiri? Oh. Iya, harus ya? Iyalah. Oh, harus ya. Mentang-mentang jadi host. Nanya sembarangan. Oke. Apa nih pertanyaan tadi? Pertanyaan tadi atau yang mana? Iya, yang tadi. Kalau ada yang Sejauh ini apa yang kau tunda? dulu pertanyaan yang dulu. Kalau dulu aku keluarlah dari Ah. flat. Ya pertanyaan kan sekarang Oh, lah. yang sekarang. Ya. Kalau misalnya nunda dari pagi sampai malam ini sih lebih ke apa ya? Banyak juga mungkin ya. Enggak. Serius emang ya emang enggak. Oh, ada ganti spray. Iya. Karena biasanya jadwalku ya Jumat kalau ganti spray karena Jumat kan? Iya. Jadi sampai detik ini belum. Belum ganti spray. Satu Terus minggu rencana ya, nanti bukan satu pulang bulan. habis ini mau ganti atau enggak? Ganti, pasti ganti. Cuman ya itu seharusnya jadwalnya Jumat terus sore. Cuman ini kan kita udah kemalaman kan. Ya. Oke. Oh, iya ya. Ya. Iya. Ya begitulah. Itu aja ada kan? Itu aja kan? Udah itu aja. Iya, itu. Cuma ganti spray doang sih. Nah, oke, next aja ya, next. Kalian ini nunda yang tadi emang karena sibuk atau saya udah nyaman aja sama kegiatan yang lagi kalian lakuin yang sebenarnya bukan sebagai prioritas kalian buat dilakuin gitu. Atau emang sibuk aja. Pasti kan tadi kan kalau Niko kan banyak nggak cuma makan kan. Iya. Terus tadi kan tidur. Pasti kan yang selain daripada itu pasti ada pekerjaan lain yang harus dilakuin. Atau tadi Dita atau memang tadi Dita nggak lipat baju emang nggak ini nggak ngelakuin apa-apa. So sibuk aja ya. So sibuk aja padahal enggak. Tapi emang kalau aku sendiri ya sebenarnya tipe orang yang nggak bisa fokus Apa sama bukan- satu hal. Ya, aku harus fokusnya tuh sama satu hal. Kalau misalnya ngerjain banyak hal malah jadinya miss. Berantakan. Iya, berantakan. Nggak Jadinya sesuai itu harapan. malah aku pun lupa itu baju udah diangkat atau belum dijemuran. Serius. Nah,
Karena udah yang aku banyak pikirin latihan nari, abis itu latihan nari capek, buka laptop sampai Refreshing lupa. ya. Iya, Buka refreshing. Cari-cari hal-hal lucu. Nyaman. Lupa. Jadi sebenarnya lupa. Berarti Lupa. sebenarnya enggak sibuk, tapi Ya. lebih kepada nyaman aja sama tadi yang udah capek tadi terus buka laptop sampai berjam-jam. Akhirnya lupa untuk ngangkat jemuran bahkan untuk lipat kain. Betul. Kalau Niko Ya sama aja sih, nyaman. Lebih nyaman tidur toh. ini kan yang tentang makan, tapi kalau yang lain kan katanya banyak tadi. Iya. Atau yang lagi ngelakuin Ya kerjaan lain? kadang karena sibuk kerja. Oh, Karena ada kita kerjaan sibuk lain. kerja, kita kan fokus bekerja. Mungkin kita udah bekerja terus, ini kok belum diangkat, kita pergi dulu tuh kerjakan. Jadi itu. kerja setengah-setengah gitu ya, jadi Jadi belum kerjanya. selesai satu udah pergi satu, selesai satu. Nah, Oh, makanya karena sibuk sih, karena sibuk. berarti ada yang sibuk tapi ada juga yang malah menyibukkan diri dengan hal yang justru Iya. sebenarnya nggak sibuk gitu ya. Oke, kalian tipe yang mana? Nah iya bener. Kalian tipe yang sibuk bener sampai harus Atau sok sibuk? sampai tertunda atau justru nyaman dan sok sibuk aja padahal nggak sibuk-sibuk amat gitu. Oke, next ya. Ya, next. Apa yang kalian korbankan waktu kalian terus nunda-nunda tugas atau pekerjaan kalian? Ada nggak yang kalian korbanin tuh? Waktu kalian nunda, contoh misalnya kayak aku ya. Kalau aku sering tuh nunda tugas sampai akhirnya aku mengorbankan waktu aku. Aku ngorbanin yang seharusnya tugas itu bahkan sampai nilai aku kecil gitu. Itu kan kayak jadi korban akhirnya nilai kita kan. Nah, kalau aku sih lebih sering tuh kayak gitu. Ya kayak aku mengorbankan nilai dan tugas-tugasku hanya menunda itu untuk pekerjaan yang justru sebenarnya nggak berdampak besar buat aku gitu. Atau ada nggak kalian selain dari itu? Hampir sama sih sama Om. Ya. Iya. Pasti mengorbankan, apalagi kalau soal tugas kan. Mm-mm. Pasti kita korbankan nilai yang ya karena kita kerjakan tugas SKS toh. Sistem kebut semalam. Iya. Sistem kebut semalam jadi nilai kecil. Oh, aku pikir SKS ya kayak SKS 2, SKS. bukan. Sistem SKS bukan. makanya pas dia itu aku nggak ketawa, aku coba. Oh ya. Ternyata sistem kebut semalam. Oh, oke. Ya sama berarti ya. Tentang tugas kuliah aja. Iya. Dan itu korbanin waktu sama nilai. Iya. Berarti kalian ngerjain tugasnya nggak maksimal gitu lah. Kadang juga kalau misalkan nih dosen satu mata kuliah gitu kan bilang nanti minggu depan kita UTS ya gitu kan. Terus kita udah tahu nih minggu depan Iya. mau UTS. Tapi kita nggak ada persiapan. Nggak belajar, Baru ya. besoknya mau UTS. Baru belajar malamnya itu. Baru belajar malam Itu pun nggak- semalam. Akhirnya nggak maksimal. Iya. Itu pun belajarnya udah jam 10 udahlah tidur aja Iya. besok pagi, pas besok pagi kan Besok pagi baru Ya, buka diktat. buka diktat, gitu abis ya. buka diktat kan nggak masuk lagi kan ke ngapal. otak kan. Iya bener. Tapi lamun komat kamit. Tapi justru aku pribadi ya lebih masuk kayak gitu. Lebih masuk yang sistem Iya kebut sih, semalam. memang ada orang yang kayak gitu. Kayak otaknya lancar aja tiba-tiba kalau udah yang namanya Langsung- kepepet langsung gitu. bekerja, Iya, tapi kalau ngerjain dari jauh-jauh hari jangan harap deh, paling cuma hafal judul-judulnya doang, nggak hafal yang sampai itunya. Gitu. Iya, gitu. Apa sih yang kalian rasain waktu kalian nunda-nunda pekerjaan gitu? Yang kalian rasain lah, kayak contoh, kayak tadi kan Niko, udahlah aku tunda aja dulu makan tidur. Yang kalian rasain atau kau lagi kayak misalnya nunda tugas belajar buat ujian, nunda aja tiba-tiba, udahlah nanti aja lah tunggu H-1 atau H-5. Nyesal nggak sih? Nyesal ya? Iya. Yang di pikiran itu kayak gini. Aduh, besok mau UTS misalnya. Iya. Aduh, besok mau UTS. Mata kuliah Bapak ini lagi. Nanti kalau misalkan nilainya jelek, terus kadang-kadang kalau misalnya di kelas itu diumumin, aduh Iya. nanti malu banget kalau misalkan ini. Aduh, aku harus belajar nih, aku harus belajar. Tapi aku harus kerjain ini juga. Alhamdulillah ini nanti aja. Terus apa ya, kayak gelisah, takut, tapi nggak bisa. Nggak bisa, jadi ya kayak pengen aja nunda gitu kan. Iya. Perkataan dengan Tindakannya tuh nggak sesuai. nggak Nggak sejalan, nggak sinkron sejalan, gitu. nggak sinkron. Oke. Sulit memang.
banget nih kok. Ini cuma lihat lagi. Dia mau kupikir mau ngomong. Ya udah, gimana? Sama sih. Kayaknya semua sama Mulu, aja sih. heran deh. Dari tadi pertanyaan 1, ini udah pertanyaan ke-6 sama. Iya. Terus Ikut-ikutan terus. Bukan ikut-ikutan. Ya pas kalau udah kita tunda itu rasanya itu kan pasti pas udah contoh tugas tadi itu pasti pasti rasa khawatir gimana ya kalau nggak dikerjakan pasti oh, dosen jadi ini pas marah. nunda tuh masih ada rasa khawatir. Iya, ada rasa khawatir, tapi tetep aja. Iya gini pas kita besok aja lah kita kerjakan tapi nanti gimana ya Tapi pas mau dikumpul nanti gimana aku itu nggak kan bisa mulut kerjakan. tuh, mulut. Iya. Itu hati-hati. Ha, Gak mungkin hati. kita ngomong Oh, sendiri jadi toh. Nah, gimana ya gitu. Oh. Kayak suara hati. Tapi tindakannya nggak ada. Tindakannya contoh kalau kita udah dipanggil dosen atau Iya, iya. yang lainnya Oh, iya. gak mungkin kita tunda toh Benar-benar. karena kayak For your information, Niko ini adalah orang yang paling sering dipanggil staf dosen ya. Ya, disuruh Untuk- apa? Ya apa aja gitu semuanya. Manjat Ya. pohon, benerin genteng. Tangkep babi. Iya. semua ya multi talent. Jadi Iya. bukan Multi-talent. kadang kalau kita contoh mau nolak kan gak enak Iya, apalagi benar. pasti nanti kalau kita nolak sekali aja pasti nanti kan dalam pikiran mereka malas sih gini-gini gitu Iya. toh. Apalagi soal pelayanan kalau kita dipanggil untuk minta tolong ini pelayanan Ya, ini bisa nggak hidupkan pelayanan? sound system gini-gini kan. Terus kita mau tinggalkan tugas yang udah mulai kita kerjakan. Itu rasanya kayak mana lah ini nanti ini apalagi Iya, jadi- waktunya mepet kan. Pasti rasanya kayak mana ya ini mau dikumpul gini-gini. Ketunda lagi. Ketunda lagi. Pas mau udah kita kerjakan udah malas. Iya, Udah malas benar-benar. lagi. Iya, Untuk iya, lanjutkan benar-benar. itu udah malas sekali. Udah nggak mood lagi kan? Udah capek kerjaan sound system itu kan. Iya. Jadinya Udahlah istirahat Oh, lagi. memahami. Padahal lagi Iya. mood-moodnya tiba-tiba disuruh. Iya benar-benar. Oke, paham. Tapi kok bisa sih kalian suka nunda-nunda tugas kalian itu? Padahal kalian sendiri punya rasa khawatir gitu kan? Punya rasa takut bahkan punya rasa yang kayak aduh gimana penilaian orang gitu waktu kalian nunda-nunda tugas. Tapi kok suka gitu nunda tugas. Niko dulu lah. Iya biar nggak sama. Iya. Ya. Iya. Ini pertanyaan dari 7 nih sampai 9 pokoknya dia duluan. Oh. Balas dendam. Apa? Jadi kenapa suka nunda-nunda? Walaupun sebenarnya itu rasa ingin mengerjakan itu ada. Ada. Tapi karena kesibukan tadi. Karena kesibukan itu jadi mau nggak mau, sebenarnya mau nggak mau. Mau nunda tapi nggak mau nunda. Iya. Oh. Jadi kita mau nunda Emang nggak konsisten orangnya. bukan gini kita Oke. pas mau kita tunda itu kan tadi ada rasa khawatir toh. Jadi tapi karena kesibukan yang lebih penting, Oke. masih ada kesibukan yang lebih penting. Ya udahlah. Itu aja dulu. Oh. Masih ada waktu mikirkan karena kita berpikir masih ada waktu lain. Oh, jadi- Ini masih bisa lah. Walaupun ada khawatir, masih bisa lah. Gitu. Oke, jadi Diko suka nunda-nunda tugas itu karena ngerasa kalau akan ada banyak waktu. Iya, masih ada waktu. buat dia ngerjain tugas. Ya, padahal besok kita nggak tahu kesibukan apa lagi Iya, yang akan padahal datang nggak kan. tahu gitu Iya. kan pekerjaan Entah apa. Ada bencana apa Iya, yang iya. Jadi kadang kita nunda hari ini Tsunami, banjir. karena berpikir untuk besok waktu kosong dan pada waktu besok itu paling padat gitu loh. Oh. Jadi udahlah pasrah. Jadi Ya. pas di hari H itu tadi sistem kebut semalam itulah jalan. Oke. 2 jam bisa selesai tugas. Tuh kan. Emang kalau misalnya kebut-kebut gitu tuh lebih cepet. Ya, Kayak lebih otak- lancar aja otak lagi. Otak kita itu kayaknya Lagi udah tapi kayaknya hasilnya itu Tapi juga hasilnya nggak nggak sempurna. maksimal nggak sih? Iya, nggak sempurna. Iya sih. nggak maksimal, kayak pasti ada yang kurang, Ada yang miss, mana-mana, ya. miss di Oke, mana-mana oke, gitu. Oke. Dita lah. Apa tadi pertanyaan? Iya. Oh iya udah next duluan ya. Ini kok suka sih nunda-nunda pekerjaan padahal tadi ada rasa khawatir, rasa takut, bahkan ya rasa ini kayak penilaian orang waktu mau nunda-nunda. Aku pun bingung dengan diriku sendiri.
Tapi apa ya, beberapa kali kayak di pikiran gue aja terlintas kayak gini. Masa sih aku terlalu memaksakan diri, semua hal aku harus bisa kayak gitu. Iya, benar. Semua hal aku harus, karena itu tadi kan sifatku yang perfeksionis. Maksudnya aku harus bisa kendaliin juga, maksudnya untuk beberapa hal lain gitu nggak apa-apa lah kalau misalkan biasa-biasa aja kayak gitu. Iya. Tapi untuk hal-hal yang ini yang prioritas, Boleh kamu harus lakuin benar-benar yang terbaik gitu. gitu. Tapi untuk hal-hal lain kayak Udahlah. nilai Gitu. atau apa, itu sebenarnya kalau misalkan nilai kita jelek itu pun nggak apa-apa gitu. Tapi ya itu tadi harus bukan nilai Bukan jelek berarti karena sepelein. menyepelekan itu enggak, Iya. tapi yang penting udah usaha, terus udah ngelakuin yang seharusnya sampai batas itu dan udah cukup begitu. Kayak beberapa kali gitu kan, nilaiku kan dapat nilai jelek kan. Terus kayak aku gelisah sendiri. Apa ya, kayak karena itu tadi sifat perfeksionis itu nggak bisa kontrol. Terus aku bilang lah sama mamasku, sama abangku, Mas, nilaiku jelek gini nih, dapat segini. Terus mamasku bilang, cuma angka kan? Terus aku langsung, iya ya, cuma angka. Jadi dari situ aku mulai bisa kontrol perfeksionisku. Oh iya, udah mulai turunin Iya, lah udah yang tadi turunin. over banget akhirnya jadi ya low dikit lah ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Ngerti? Ya itu sih. Oh berarti suka nunda-nunda tuh lebih kepada kayak Kayak, karena perfeksionis tadi ya. Beda-beda banget ya sama Niko ya. Kayak Niko kan ya suka nunda karena mikirnya banyak waktu gitu kan. Dan apa sih ini kru ketawa-ketawa. Dan pada akhirnya Ya nggak di- maksimal. iya. Tapi kalau Dita justru karena keperfeksionisannya jadi nggak bisa fokus di banyak hal, hanya fokus di satu hal gitu. Oke, next. Sebenarnya apa sih yang menghalangi kalian buat ngerjain tugas kalian sampai akhirnya kalian tunda? Selain dari tadi ya udah sering banget tadi udah dibilang capek. Selain daripada itu ya aku pengen jawaban yang lain yang lebih spesifik, yang lebih kayak kalian rasain secara nyata, fakta, objektif gitu loh. Selain dari capek, ngantuk, banyaknya itu ya, apa sih yang sampai buat kalian tuh yang menghalangi gitu, yang menghalangi? Dita dulu. Enggak, tadi kan udah fix Oh, 7 udah sampai fix ya. 9. Iya, 7 sampai 9 Niko duluan. Ya aku berpikir 1 jam deh. Mikirkan ini. Soalnya jawabannya ya udah bingung. lanjut aja besok. Apa? Yang menghalangimu Yang menghalangi tugas. untuk Mengerjakan ngerjain tugas. tugas atau pekerjaan aja, apapun itulah. Kalau menghalangi tugas kuliah itu, contoh kita mau kerjakan sesuatu itu karena contoh wifi tiba-tiba nge-lag. Oh, oke. Kan wifi di sini kan Iya, sering iya, nge-lag. benar-benar jaringan. Udah pas buka jurnal mau download, tiba-tiba mati wifi. Emosi. Emosi dulu. Emosi dulu. Tunggu. Mengutuk Iya. emosi. Iya, apa sih wifi gini-gini? Terus udah dapat jurnalnya, tiba-tiba contoh lampu mati lagi. Abis baterai Iya laptop. tahu, habis baterai laptop itu rasanya udah ada niat mau ngerjain, tapi Jadi nggak mood ya? nggak mood lagi. Apalagi wifi, terutama wifi tadi itu memang menurut saya yang paling utama. Iya benar sih, Permasalahan benar-benar. Apalagi tugas membuat kita emosi pas kita mau kerjakan tugas tugas. kita makalah-makalah terus ya. Yes. Di sini jadi ya bahan itu juga pasti butuh internet lah, jaringan gitu ya. Untuk yang nonton tolong rekomendasi ya supaya kita mendapatkan ini apa jadi ini ya minta-minta gitu. Kalau Dita sendiri Kalau aku mungkin ini sih. Kadang kalau misalkan kita mau, ya aku mau kerjain tugas, aku harus kerjain ini. Kayak kita udah susun nih, Iya. bangun pagi, aku hari ini schedule mau list schedule ini, gitu ya. Abis itu ini, abis itu ini, abis itu ini, abis itu ini. Pas lagi jalan, tiba-tiba, Dita, kita kesini Kita yuk. kesini. Oh. kita main ini yuk. Terus tiba-tiba, Dit. Terus kalau enggak misalnya kita lagi mau ini bener-bener kayak aku mau di kamar mau kerjain tugas atau apa, datang orang masuk ke Teman, kamar, oh. tiba-tiba Iya. langsung duduk Cerita. gini. Lek kayak mana ini Lek? Curhat. Cowokku, Lek. Aduh Lek, dia kayak gini Lek. Jadi sampai minta malam. solusi. Terus nggak kerasa itu udah 2 jam 3 jam. Iya, bener. Oh, berarti lebih ke teman-teman ya. Iya, pengaruh dari Teman-teman. luar. Pengaruh dari teman-teman. Jadi itulah ya.
Emang teman-temanmu ini patut untuk Iya, musnahkan. Oke. Buat teman-teman Dita, jangan lagi. Tolong ya. Tolong ya. Ya kau lah termasuk. Ah? Kan kau temanku. Oh iya. Dia Kan gak mungkin aku masuk kamar Aspri toh. enggak, siapa tahu kan di luar ya kan. Dit, ayo ini anuan. Anuan. Apa tuh ya? Dia ayo main petak umpet Ya. Kan tahu-tahu hilang nggak jadi ngerjain tugas. Oke. Terus gimana dong cara kalian bisa nanganin? Tadi belum jawab ya? Oh maaf ya. Udah. Oh Enggak, dia kan pertama jawab. Oh iya Tadi ya. mulai dari Oh iya wifi. Oh iya wifi. Aduh, Jaringan. sorry lupa. Yes. Kayaknya butuh minum deh. Butuh aku. Nikmat banget. Oke, terus gimana dong cara kalian menangani hal itu tadi? Ya sebagai pemuda Kristen dulu deh, nantilah sebagai status sama Tuhan, sekarang kan sama Tuhan. Pemuda Yes. Kristen aja dulu biar bisa bagi-bagiin, bisa sharing ke sobat-sobat Boom yang ada di manapun berada. Pemuda Kristen. Oke. caranya ya. Wes. Menurut saya Gile, keren banget. Belum. Oh belum. Belum ya. Oke. Apa? tadi kan Dita udah bilang kan kalau dia itu udah susun To-do list Ya, gitu ya, udah di list. susun, tapi nggak kerjakan. Mm. Tapi kalau menurut saya cara yang ini itu bagus untuk nyusun itu dulu. Nyusun apa yang harus kita kerjakan hari ini. Maruk ya. Oke. Apa yang harus kita kerjakan hari ini gitu loh. Nah, kalau kita udah buat kayak gitu pasti tentunya ada usaha kita kan. Tahu gitu apa Ya yang mau tahu apa yang mau kita dikerjain. kerjakan. Kadang karena banyak kerjaan bingung Oh. apa yang mau kita kerjakan. Jadi Oh iya udahlah, benar-benar. saking banyaknya yang mau kita kerjakan, jadi ujung-ujungnya kita udahlah biarkan aja semua gitu. Kayak ngerti. Jadi kita caranya itu menurut saya untuk saya pribadi ya, untuk saya pribadi untuk nyusun itu. Bikin itu ya susunan Ya, atau list-list ya, yang mau susunan. dikerjain. Apalagi kan kalau biasa di apa namanya itu belakang tempat tidur di sini. Oh ya, Kita buat papannya. ya papan, terus kita buat apa yang harus kita kerjakan. Wih, kreatif sekali memang. Terus- Terus ya ini ya. Wis. Kamu sangat Luar biasa. apa yang mau harus kita kerjakan, apa yang harus kita capai di masa depan itu Wis, biasanya ada gile. ditulis gitu. Woi, Tapi ngeri. kenyataannya Ya. tidur. Ya, itu Makan aja lebih milih tidur. Oke. Berarti di list lah ya apa Ya, aja yang mau kita buat dikerjain. hari ini aku harus bisa kerjakan ini. Jadi nanti kalau misalnya udah kecapai Dicentang, dicentang. Tapi gitu. kalau nggak kecapai semua tuh gimana? Nggak dicentang-centang. Enggak dicentang-centang. Remuk aja udah buang gitu. Apalagi tugas kuliah kan banyak kan. Iya, Apalagi banyak. satu semester ada 12 Wih, tahu, 12 tugasnya makalah, gile. 12 makalah. Belum lagi laporan bacaan. Belum lagi laporan bacaan, kita Belum lagi kita bikin- catat kan. Kita catat di buku catatan apa yang harus kita kerjakan. Terus kita tengok tanggal kumpulnya toh. Oh. Terus ini lebih penting. Udah kerjakan Udah ini deket dulu deadline. gitu. Iya. Wah, ternyata Niko orang seperti itu ya. Oh, saya baru tahu. Jadi gitu. tahu. Oh, baru tahu. Iya gitu Selama deh. ini cuma Ya. Ya. Oke. kalau dariku tips ya Iya. buat Enggak, apa? yang pernah dialamin dulu deh. Yang pernah Dita alamin, yang pernah Dita lakuin lah untuk bisa nanganin penunda-nundaan tugas ini. Itu tadi karena dari pengaruh luar ya teman-teman. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Serius. Kalau mereka datang, udah kayak misalkan udah teo-teo di depan langsung kayak Salam. tidur gitu, pura-pura Jadi tidur. kayak terus, enggak, jangan masuk. Aku mau kerjain tugas. Pergi. Oh. Jadi aku iya, Bener-bener sering banget lakuin kayak itu? gitu. Bener-bener Oh, kayak iya. gitu, harus sampai gitu. Sampai nanti temanku, ya udahlah, besok aja kayak gitu kan. Jadi mau nggak mau harus kayak gitu sih Iya, kalau benar-benar. menurutku. Karena kalau misalkan nggak hari itu mau kapan lagi Mau kapan dikerjain? Belum lagi aku mikirnya, aduh nanti ini lagi, nanti miss sana sini, mas sana sini. Jadi ya udahlah, harus dipaksain kayak Ini gitu. cukup ilmu baru ya, karena menurut kan banyak orang tuh kadang nggak keenakan gitu ya kalau Nggak misalnya enakan, iya ada yang benar. mau, apalagi kita dipercayakan untuk orang mau cerita sama kita, tapi karena kita tahu prioritas kita tuh apa aja dan nggak selamanya Ya. tentang orang lain, ya kita bisa lakuin itu. Nah ini salah satu pelajaran juga ya buat Sobat Boom yang ada di rumah. Kalau kalian tahu prioritas hidup kalian tuh apa, tujuan kalian apa, dan apa sih tujuan kalian ngerjain tugas itu, ya pasti kalian akan
tahu yang seharusnya kalian lakuin tuh apa gitu. Ya ini ilmu baru sih karena nggak banyak orang bisa lakuin itu. Bahasa orang ya terima-terima aja gitu karena ngerasa nggak Karena nggak enak orang enakan mau kan. cerita gitu ya kan. Kalau aku sih gitu ya. Oke. Menarik. Tadi ada yang bikin susunan list dulu. Berarti itu pernah memang Niko Pernah lakuin tuh sampai berarti? sekarang. Di semester ini, baru di semester ini. Oh, berarti baru di semester dicoba ini. di semester ini. Iya. Ah, berarti perkembangan yang cukup bagus ya. Berarti kan Baru di semester kemarin-kemarin. ini. Berarti tahu dong kemarin-kemarin tuh caranya tuh salah. Akhirnya nemuin cara baru biar bisa lebih ke terstruktur gitu ya. Apa Iya. yang mau dikerjain. Kalau dulu nggak ada berpikir untuk buat gitu. Ya udah Kayak gitu. kalau ku tengok besok mau kumpul tugas atau diumumkan biasanya kan kita kumpul tugas tanggal sekian Baru gitu kan. dikerjain itu. Baru ketar-ketir. Iya, Iya, baru iya tahu. tugas ini udah cari bahan langsung, habis cari bahan udah kerjakan langsung. Nah itu tadi yang makanya hasilnya nggak maksimal tadi ya. Iya. Nah ini pasti juga jadi mungkin pengalaman sobat boom yang di rumah juga mungkin sering kayak gitu atau bahkan sampai sekarang kayak gitu. Nah cobain ikutin tips dari Niko atau dari Dita gitu kan. Tolak Yang- dalam Iya waktu Yesus. tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ya itu tadi cara kalian ya buat apa? Enggak. Oh enggak. Bisa jadi referensi gitu. Nah sekarang aku mau kasih tahu ke kita semua nih termasuk aku sendiri juga aku baru tahu dan baru nemuin gitu yang sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan baik secara praktis maupun teologis. Tapi sebelum itu tadi kan itu sebagai pemuda Kristen ya. Nah sekarang sebagai hamba Tuhan. Gitu. Wah, berat sih. Biar kita nggak cuma di ini aja, nggak cuma di secara umum tapi kita sebagai hamba Tuhan. Gimana sih solusi kalian buat menangani itu? Penunda-nundaan Niko tadi. dulu. Kok aku mulu sih? Iya kan dari Tadi cuma pertanyaan sampai 9 loh. Ya Ini udah pertanyaan keberapa? Oke. Kau dulu. Apa? Sebagai hamba Tuhan. Kita dulu lah, biar saya bisa berpikir. Oh, biar dapat ini. Dapat- Inspirasi. Iya, inspirasi. Hamba Tuhan ya. Iya. Hamba Tuhan. Itu berat sih. Apalagi jadi hamba Tuhan itu kan dituntut untuk bisa semua hal. Ya benar-benar harus Bukan bisa semua hal sih, tapi kalau kita di tempat pelayanan ya orang taunya kita bisa semua hal. hamba Tuhan ditunjuk apapun harus bisa, Bisa, harus iya. bisa dikerjain gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa, aduh Pak saya nggak bisa, Om saya nggak bisa, wah itu kayak malu gitu, maksudnya Iya. hamba Tuhan gitu loh. Iya, tercoreng gitu ya. Jadi nanti dinilai begini kayak gitu kan. Nah kalau menurutku, aku juga kadang-kadang berpikir kayak gini kan. Kalau lagi nunda-nunda pekerjaan, aduh, aku nih hamba Tuhan loh. Nanti kalau misalkan aku udah di ladang pelayanan, ini kan konteksnya kan masih kuliah nih. Nanti kalau udah di luar, orang nggak akan kompromi, maksudnya nggak akan. Maaf ini kru di belakang tiba-tiba secara mendadak. Oke. Kadang-kadang aku berpikir, aduh aku jadi hamba Tuhan. Nanti kalau misalkan aku kayak gini nggak paksain dari sekarang, nanti waktu di pelayanan udah tempat pelayanan ini ngaruh banget sih. Jadi aku harus paksain dari sekarang gitu. Karena aku berpikir kita ini Gen Z kan, dengan segala perintelan Gen Z itu gimana. Terus kita jadi hamba Tuhan. Benar-benar. Jadi udah Gen Z, jadi hamba Tuhan. Terus melan lagi, aku kan orangnya melan kan. Jadi apa-apa semua dipikir, semua dipikir. Aduh itu stres banget. Iya sih, susah sih, sulit. Tapi akhirnya bisa nemuin lah ya kalau Iya. lebih kepada berarti Dita kalau misalnya secara hamba Tuhannya dia memandang dirinya ya sebagai hamba Tuhan gitu, Iya. menyadarkan dirinya sendiri untuk sebagai Ya, hamba paksain, Tuhan ya. akhirnya jadi Iya. memaksakan diri harus Ya. harus bisa. Kan, ya nggak mungkin kan hamba Tuhan menunda-nunda. Nanti gimana di ladang pelayanan gitu Ya, kan? betul. Oke, kalau dari Niko belum dapat ya. Padahal tadi udah dikasih referensi gitu kan. Sebagai hamba Ya Tuhan. sebagai Oke, sebagai oke. hamba Tuhan. Caranya ya. Kayaknya harus berpikir 3 jam 4 jam lagi ya. Apa? Kembali lagi. Oh
berarti belum dapat nih. Caranya aku bingung gitu. Menurutku itu bukan hal yang mudah gitu loh. Oh ya, Pasti karena tadi udah sebagai kita hamba apalagi Tuhan. status sebagai hamba Tuhan nunda-nunda waktu. Oh ya, kalau rumit ya. coba aku kasih contoh lain ya. Kita ini FYI aku adik tingkat mereka gitu kan. Nah, kalau aku sendiri melihat diriku yang sebagai hamba Tuhan, karena aku juga adalah orang yang sangat suka menunda pekerjaan. Ya makan aja nggak apa-apa. Ya kami makan kok. Iya. Iya. Nah, aku tuh orang yang tugas kuliah tuh kalau bisa malam ini dikerjain besok kumpul gitu. Nah, itu tipe aku banget. Mau maksimal gak maksimal, aku kerjainnya ya fokusku memang di waktu itu, di malam itu gitu, dan aku tidak mengerjakan apapun, fokusku di situ gitu. Nah, kalau aku melihat pribadiku yang seperti itu, kalau sudah jadi kebiasaan, menurutku itu buruk gitu. Kalau nantinya akan jadi karakter ya, menurutku itu buruk gitu. Jadi pembahasan kali ini cukup menegur aku secara pribadi gitu kan. Nah, kalau aku melihat diriku sebagai hamba Tuhan, ya caranya sebenarnya kita ngelakuin pekerjaan itu untuk siapa sih? Ya untuk Tuhan. Jadi kalau misalnya untuk Tuhan, masa iya dengan hal yang hanya sebatas tugas kuliah aja kamu lakukan itu ditunda-tunda? Nah, jadi aku lebih Tampar aku le. aku lebih kalau secara hamba Tuhannya, aku lebih mikir kayak ya kau hamba Tuhan, kau tugas kuliahmu ini bukan hanya sekedar nilai seperti yang mamasnya Dita bilang, ya hamba Tuhan kerjain ya buat Tuhan. Jadi lakuin yang terbaik, dengan lakuin yang terbaik itu bukan berarti harus mepet-mepet waktunya, tapi sudah dari awal pekerjakan secara maksimal, pasti hasil akhirnya juga akan maksimal. Aku gitu sih. Nah, udah mulai? Hampir. Oke. Lagi. Belum juga. Belum juga. Kami tidur. Udah. Iya. Oh, udah. Gak usah tidur. Pulang aja langsung. Ya. Karena semua tadi kayaknya kalian sama aja sih. Ya, Sama aja ya. Sama aja. Perempuan itu. Intermezzo. Oke. Ya, memang betul sih yang kalian bilang tadi itu. Ya kalau kita berpikir sebagai hamba Tuhan gak mungkin lagi kita nunda-nundakan. Apalagi nantinya di tempat pelayanan itu ketika kita disuruh pelayanan gak mungkin kita tunda toh. Jadi saya sempat berpikir gini. Ada yang mengatakan gini. Pelajaran di sini cuma 30% yang kalian dapat selama kuliah. Selebihnya itu 70% itu dapat di tempat pelayanan. Nah, jadi saya sempat berpikir gini, oh iya ya, kalau saya tunda-tunda terus tugas ini, apalagi di tempat pelayanan, di tempat inilah ya, kalau saya tunda-tunda tugas ini, kayak mana kalau 70% emang di tempat pelayanan kita dapat pembelajaran itu gitu loh. Jadi kita nggak konsisten dong nantinya. Kalau kita tunda-tunda, udahlah nanti aja. Jadi tidak konsisten gitu. Jadi menurut saya kekonsistenan itu penting. Jadi kalau contoh kita tadi yang kerjakan tugas walaupun kita disuruh, contoh kan kalau saya kan di zone kan, habis kita atur semua kan bisa kita sekalian kerjakan tugas. Ya. Jadi biasanya buka IG kan? kadang walaupun ya Jadi buka bongkar. IG. Oke. Kadang buka IG, tapi memang kadang kalau memang waktunya ataupun niatnya itu ada di situ, udahlah kerjakan aja. Ya, Nanti kerjain. masih banyak tugas, apalagi kan kadang kita kan kumpul tugas ada satu hari itu 3 tugas 4 tugas gitu kan. Oke. Tanggal yang sama, kita Iya, kumpul benar. tugas kan banyak, kadang ada yang sama, nggak mungkin kalau seperti si dia tadi kan bilang sistem kebut semalam kan dia bisa kan. Iya. Contoh kalau 4 tugas kita nggak tidur dong gitu. Besok Iya. 4 tugas. Ya tapi aku sering kayak gitu emang gak tidur. Itu iya. parah sih Nya. Makanya aku bilang tadi kalau itu udah jadi karakter kebiasaan pasti buruk gitu. Berarti Iya, kalau menurut saya itu ya kekonsistenan itu sebagai hamba Tuhan itu penting. penting. Oke. Konsisten. Menarik Ya. ya, menarik. Oke, tadi udah secara praktis, udah secara hamba Tuhan juga. Nah, sekarang aku mau kasih tahu nih solusi buat teman-teman sobat Boom dan kita semua yang ada di sini. Jadi aku punya 5 tips and trick. Yang pertama itu
Ya dan yang paling terutama itu ya, kumpulin niat. Bener. Ya betul. Kalau Kumpulin nggak ada niat niat, sungguh-sungguh. Bener. kalau nggak ada niat Kalau nggak ada sama niat nggak akan sekali. dikerjain. Jadi bener-bener kalian harus kumpulin niat sungguh-sungguh. Mau berubah dari kebiasaan yang buruk ini, yaitu menunda-nunda. Tapi kalau niatnya nggak kumpul-kumpulnya, Niatnya nggak kumpul-kumpul, iya nggak akan bisa. Makanya itu dari diri sendiri sebenarnya. Mulai dari dirimu sendiri. Kalau kau tahu tujuanmu apa, tahu tugasmu apa, tahu apa yang akan dihasilkan nantinya. Kalau nggak ada niat ya nggak akan dikerjain. Dan nggak akan ketemu juga tujuan itu, serius dah. Tapi kalau dirimu sendiri udah nemuin niat banget, mau apapun, mau secapek apapun, mau sengantuk apapun, mau selapar apapun, dan sebanyak apapun teman-teman yang datang ke kamarmu, kalau udah kumpulin niat, pasti setelah 2 jam 3 jam cerita, setelah itu pasti kalian akan lanjut kerja. kerjain Oh, lanjut tugas. kerja. Iya, lanjut kerja. Oke, yang kedua, mulai langkah kecil dan jangan terlalu berekspektasi tinggi. Nah, ini tuh contohnya misal kayak kita nih terlalu gara-gara menunda-nunda kerjaan yang banyak sampai akhirnya kayak aku harus berubah mulai besok deh kerjain semuanya dari awal, enggak gitu. Tapi mulai dari langkah kecil, hal-hal kecil yang mengajarkan kalian untuk yang nantinya akan terus menerus jadi kebiasaan baik. Contoh, misalnya kalian sering suka menunda-nunda gara-gara sering buka sosmed. Coba kurangi buka sosmed mulai dari hari ini. Itu hal kecil. Kayak misalnya buka laptop, tiba-tiba mau buka sosmed, nggak jadilah tugas. Itu aja dulu langkah kecil, nggak usah yang kayak harus cari bahan, langsung mulai cari bahan semua dikumpulin. Hal kecil aja, nggak usah buka sosmed dulu. Atau misalnya kalau misalnya apalagi ya dari kalian lah kalau misalnya contoh-contoh kecil gitu. Misalnya tadi si Niko menunda makan, ya contoh hal kecil aja. Ingat makan itu untuk dirimu sendiri. Kalau kau nggak makan, kau bakal sakit. Kalau kau sakit, banyak orang yang ribet nanti ngurusin kau gitu kan. Ya iya, makin ngerepotin. makan ngerepotin. Orang juga jadinya menunda tugasnya Tugas dan mereka. pekerjaannya. Nah, mulai Bener dari itu aja udah mikir, makan itu adalah kewajiban dan kebutuhanku, makan. Gitu kan? Ya mulai dari hal kecil aja. Oke, yang ketiga, buat kebiasaan baru biar nggak buang-buang waktu nanti. Contoh kayak Niko dari awal tadi nggak pernah bikin list, tiba-tiba dia bikin list. Akhirnya dia punya kebiasaan baru yang biasanya dia lakuin itu untuk hal-hal ya kayak tadi buka Instagram lah apa segala. Akhirnya dia bisa kan di laptop kan juga ada sticky note kan. Iya. Nah itu juga bisa tuh kalau nggak mau pakai pena, nggak mau pakai kertas, catat Ditaruh aja di iya. Iya, ketik ya. Di list aja dulu apa yang mau dikerjain karena kita Iya, kan iya, keseringan buka laptop Iya. daripada lihat buku. Jarang banget Gen Z itu buka buku serius Iya, dan saya betul. seringnya Apalagi- buka laptop. Niko kan tadi bilangnya list-list itu kan ditempel di kamar. Di kamar. Kamu kan Gini. Baik. Kadang kan kalau kita pulang kuliah tau kan, pulang kuliah kita buka pintu kan kebaca kan sebelum tidur. Oh iya, tugas ini lagi. Kerjakan dulu. Tidur ke bawah mimpi lupa. Bukan, kerjakan dulu walaupun kerjakan udah dulu. mentok. Kira-kira otak kita udah mentok, udahlah. Nanti istirahat. Nah, habis itu sebelum berangkat kuliah kan bereskan tempat tidur kan. Lihat Nah, lagi. Lihat lagi kan, nyampe di atas kerjakan lagi gitu. Oke, itu ya menarik. Itu tapi ya karena kita juga masih STT kan nggak pakai HP ya. Kalau pakai HP Iya. tuh sering banget pasti dibawa dan dilihat. Nah itu juga Ya, bisa buat betul. teman-teman sobat boom, pasang aja tuh to-do list, download aja to-do list gitu. Di situ kalian bisa centang dan bahkan di situ ada timernya. Ada Yes. pakai kalau misalnya kalian tahu Pomodoro, pernah dengar Pomodoro? Nah itu salah satu aplikasi juga yang bisa kalian pakai buat sobat boom yang ada di rumah nih. Jadi itu ya bisa buat ngingetin, ada bellnya juga kalau kalian mau ngerjainnya jam berapa bisa kalian pasang. Nah yang keempat, bertanggung jawab dan konsisten Oke, yang kayak tadi yang Niko dibilang bilang. sama Niko. Perasaan mulai dari tadi kayak Niko terus ya. Ya karena walaupun dia jawabnya lama ternyata nyambung gitu sama topik Perasaan kali Niko ini. terus ya. Ya emang kenapa sih? Ya enggak apa-apa. Ya udah. Mulai dari tadi. Heran Kemudian deh. nomor sekian Niko. Ya kan aku juga nyambungin ke Dita gitu loh. Ada yang juga Dita lakuin yang kenapa jadi begini? Lanjut aja. Ya itu bertanggung jawab dan konsisten. Jadi kalau kalian udah tahu niat, udah ngumpulin niat, udah bikin langkah kecil, sudah mulai kebiasaan baru, bertanggung jawab sama perbuatan kalian itu.
dan konsisten. Lakukan itu secara simultan dan terus menerus, jangan cuma di awal-awal doang. Biasanya itu kita kebiasaan tuh konsistennya cuma di awal doang, tapi nanti di Ya. akhir-akhir jadi Ninggalin lagi gitu. iya, nggak ngelakuin yang seharusnya dilakuin lagi. Nah, yang terakhir yang paling utama dari yang terutama selain dari ngumpulin net, andalin Tuhan. Ya, Karena betul. kita nggak bisa ngelakuin sendiri tanpa pertolongan dari Tuhan dan Roh Kudus yang mendorong kita untuk tahu tugas tanggung jawab kita dan untuk konsisten. Oke, itulah tadi tips and trick yang bisa kita pakai. Aku Dita Niko dan buat sobat-sobat Boom yang ada di rumah juga bisa pakai. Nah, itu tadi ya. Nah, cuman ini aku ada sedikit ayat yang bisa apa namanya? Sedikit. Iya, mana nih? Mana, Gak weh? ada. Sedikit ayat sedikit aja. Iya. Ada ayat yang Mana? bisa menegur kita, menguatkan kita juga dan ya bisa bikin kita bangkit lah dari istilah prokrastinasi ya. Prokrastinasi. Iya, prokrastinasi. Oke, itu dari Amsal 6 ayat 9 Cocok banget sampai buat yang Niko lagi. 11. Oke, karena cocok buat Niko. Kalau Niko yang baca. Pas saya baca tadi, Oh iya. ini kok kayak Lo kok aku? aku gitu. Kok Iya, oke. Coba. ternyata mulai awal sampai akhir ternyata aku. Iya lagi bener. Oke. Coba deh, Niko yang baca. Oke. BTW ini terjemahan baru. Oke, TB2 ya. Iya, TB2. TB2. Oke. Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sedikit tidur lagi, sedikit mengantuk lagi, sedikit melipat tangan untuk berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, Pas sekali. karena Setuju, tadi Niko setuju. yang udah baca, tanggepin Dit. Aku setuju banget sih. Ya. Tanggapannya sangat positifable ya. Oke. Aku sih yes. Iya. Ya, karena kayak gini, aku juga mikir kayak gini. Kalau misalkan nih hari ini adalah statement yang bilang kayak gini. Kalau misalkan hari ini kamu nggak berjalan, besok kamu bakal berlari. Yes, bener. Aku pernah sering banget denger itu. Gitu, ternyata aku bener-bener ngerasain. Emang iya pernah? ya. Pernah kan karena kita kan kerja kita. Oh, yes. Oke. Karena hari ini aku nunda, akhirnya besok jadi bener-bener pontang-panting. Iya, Iya. ketar-ketir, Sendiri, keburu-buru sendiri, gitu. Buru-buru. Nah itu malah jadi hasilnya jadi nggak maksimal juga. Iya. Tuh. Ya sih, ini juga ya jadi ya kalian pasti Sobat Boom bisa ambil sendiri makna rohaninya dari ayat ini. Kalian juga bisa stabiloin tuh Amsal 9 ayat 9. ayat pasal 6 ayat 9 Sampai sampai 11. Itu loh. Hai pemalas, ini sebuah teguran yang sangat keras buat kita. Ternyata Sedikit tidur, sedikit saya itu mengantuk. pemalas ya. Iya. Iya, jadi Kita sadar ya itulah. pemalas. Kita. Ternyata saya itu Kita. pemalas. Aku juga. Oke. Karena ya inilah tadi ya pembahasan kita yang sangat panjang lebar banget dan yang pastinya udah kalian tahu dan udah kalian dengar pengalaman dari Dita, pengalaman Niko, pengalaman aku. Ya biarlah ini jadi pelajaran buat kita semua dan bahwa prokrastinasi atau sering kebiasaan menunda-nunda itu nggak baik dan akan berdampak sangat buruk buat kita di masa depan nanti. Oke, terima kasih untuk ya Niko dan juga Dita. Karena tadi Oke, kita mengawalinya sama-sama. tidak dengan doa, maka kita harus mengakhirinya dengan doa. You didn't have to cut me off like that we were nothing. Harusnya kita awali dan akhiri dengan doa iya, ya. itu tadi. Tapi Mati ya, kita. iya, aduh gimana Aduh. ya? Ya udah nggak apa-apa. Tuhan tahu. Oke, kita berdoa ya untuk menutup perbincangan kali ini ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak untuk kebaikan-Mu. Pada malam hari ini kami sudah berbincang panjang tentang satu kebiasaan buruk yang masih sering kami lakukan dan sekarang kami sudah banyak menerima insight-insight baru, menerima tips-tips baru dan pengalaman-pengalaman baru agar kami juga tidak mengulangi
menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas, karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan itu hanya untuk Tuhan. Maka kami mulai pada malam hari ini dan juga Sobat Boom akan belajar untuk bagaimana melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, terima kasih, biarlah pembahasan ini menjadi berkat bukan hanya bagi kami tapi juga bisa menjadi berkat untuk teman-teman Sobat Boom yang akan mendengar dan menonton siaran ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Amin. so thank you buat teman-teman, thank you Dita, thank you Niko yang udah temenin aku bahas ini ya. Tetap stay tune lah ya bersama kita di Boom, dan semoga kalian juga terberkati dan dapat banyak insight. So jangan lupa untuk terus nonton Boom, Bincang Orang-Orang Muda di Facebook YPPII Subaksel STT dan YouTube YPPIB STTE. Tiap hari Minggu jam berapa? Jam 8 8.00. malam waktu Indonesia Barat. So see you guys. Jangan lupa like and share. Ya benar, like and share. Oh ya. Ini betul kan? Ya, subscribe. Benar. Subscribe.